Hai semuanya, gue Mister dan Boy di sini. Selamat datang di Pote Batang, channel yang bikin kamu punya berbagai macam cara pandang, seperti aku yang memandang dirimu. Aduh, kebelet si lu, aduh. Hehehe, bercanda doang loh Mista. Oh ya Mista, gue baru kelar nonton anime yang bikin otak gue kayak disambit kenyataan nih. Judulnya tuh Welcome to the NHK. Padahal gue nontonnya tuh buat kabur dari hidup, tapi malah diajak ngadepin hidup, anjay. Nah, gue tahu nih, anime ini bahas kenapa banyak anak muda sekarang ngerasa stuck di hidupnya. Punya mimpi tapi takut banget ngadepin dunia luar. Welcome to the NHK atau NHK lah ya. Bakal bahas lo ngeliat gimana perjuangan lawan rasa takut dan kesepian yang dalam banget, boy. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja cerot. Oke, buat kamu-kamu nih yang lagi ngerasa hidup lagi stuck, dicap ubu nolep, Gen Z ala yang hobi ngomongin mental health tapi nggak pernah healing, ngocok handal yang udah capek ngocok tapi kerjaan kagak ada, atau kamu yang punya banyak impian tapi effortnya cuma rebahan, kayaknya lu harus duduk sebentar deh dan nonton anime yang satu ini. Welcome to the NHK, anime absurd tapi jujur yang ngangkat kisah Sato, cowok 22 tahun, nggak kuliah, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Full time jobnya ngurung diri di kamar kosan. Istilah Jepangnya ini adalah hikikomori. Kalau bahasa kita mungkin nolep kelas berat nih boy. Di awal cerita kita disodorin realita pahit. Sato hidup di kamar kos yang berantakan, penuh sampah, kasur udah kayak tambak mie instan, nggak ada interaksi sosial, nggak ada harapan, cuma rebahan dan ngehalu doang. Yes, betul banget. Bener-bener pengangguran garis keras si Sato ini. Lu bayangin aja, 4 tahun dia nggak ngobrol sama manusia lain. 4 tahun coy. Itu bukan social distancing lagi anjir, itu udah jadi bangke. Parahnya lagi, si Sato tuh sadar sebenarnya hidupnya tuh udah hancur, gak guna, gak punya arah, makan, tidur, berak, repeat. Habis bangun tidur, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan. Nah, saking terpuruknya, dia mulai bikin teori konspirasi. Dia percaya ada organisasi bernama NHK atau NHK, yaitu kepanjangan dari Nihon Hikikomori Kyokai, yang katanya bikin anak muda jadi hikikomori kayak dia. Waduh, nggak jelas anjir. Kedengarannya konyol, ya emang. Tapi jangan salah, kadang orang-orang yang terlalu lama sendiri emang suka nyiptain dunianya sendiri buat ngebenerin kegagalannya. Di hidup kita juga banyak yang kayak gini nih boy. Percaya semua gagal karena pemerintah, karena sistem, karena orang tua, karena mantan. Padahal ya mungkin karena kita belum siap ngadepin kenyataan. Dan itu cuma halu, hasil denial dia. Dan Sato nggak siap ngakuin bahwa masalahnya itu ya dari dalam dirinya sendiri. Dia nggak bisa keluar kamar, takut ketemu orang. Hidupnya cuma dikelilingi game bajakan, mie instan, dan rasa takut doang. Dan yang paling nyesek tuh, ini tuh real banget. Banyak orang yang juga kabur, bukan cuma dari dunia luar, tapi dari pikirannya sendiri. Iya, Sato tuh produk dari tekanan sosial, ekspektasi tinggi orang tua, dan rasa gagal yang nggak dikasih ruang buat sembuh. Traumanya bikin dia takut dinilai, takut salah, dan akhirnya takut untuk hidup. Sato ngerasa hidupnya kosong, nggak berguna, dan nggak ada harapan. Perasaan itu nyata dan mungkin lo juga pernah ngerasain. Tapi anime ini nggak cuma ngasih lihat kegelapan itu, dia juga kasih kita pelajaran pertama, yaitu semakin lo kabur dari kehidupan, semakin lo tenggelam juga dalam kehidupan. Awal cerita emang kedengarannya absurd sih. Sato yakin dia jadi korban konspirasi NHK, semacam organisasi misterius yang bikin orang jadi nit lah ya. Lucu sih, sampai kita yang nonton tuh sadar itu cuma cara dia melarikan diri dari kenyataan yang pahit. Karakter ini ngasih kita gambaran mental dari seseorang yang menolak kenyataan dan nyari kambing hitam buat nutupin konflik batin. Gue nggak gagal kok, dunia yang ngejebak gue.
rumah gue banjir, salah pemerintah nih. Tuhan gak adil karena bikin gue miskin dan banyak yang seperti itu nih boy. Sampai kemudian muncul Misaki, cewek misterius yang nawarin bantuan buat menyembuhkan Sato dari hikikomori. Misaki menawarkan sebuah kursus konseling ke si Sato ini buat belajar keluar dari kondisinya. Tapi makin kita ikutin cerita, makin kita sadar setiap karakter di anime ini ternyata nyimpen luka masing-masing. Anime ini bukan soal siapa yang jahat dan siapa yang baik, tapi soal orang-orang yang luka, nyoba nyembuhin diri sendiri dengan cara yang mereka sebenarnya nggak tahu benar atau salah. Nantinya di anime ini kita akan dihadirkan banyak banget kejadian-kejadian relate dengan hidup kita. Sato yang terluka dipaksa ketemu sama trauma perasaan, kecemasan berlebih akan dihakimi masyarakat, dijebak teman masuk MLM, bahkan sampai pengen bundir. Juga hubungan ketergantungan antara Sato dan Misaki. Gue di awal nebak si Misaki ini bakal jadi cewek penyelamat hidup si Sato ya, yang bakal narik si Sato ini keluar dari kesuraman hidupnya. Tapi ternyata nggak gitu boy. Semakin lu nonton dan dalemin ceritanya, lu bakal lihat ternyata si Misaki ini pun nggak sesempurna itu. Dia punya lukanya juga. Dia nganggep dirinya itu pembawa sial bagi semua orang, karena kejadian di masa lalu yang membuat banyak orang yang ia sayang menghilang dari kehidupannya. Alhasil dia takut menjalin hubungan dengan orang lain. Belum lagi masalah hidupnya yang bikin dia merasakan kehidupan yang hampa. Tapi ketika ia ketemu Sato, dia merasa dia pengen jadi orang yang bisa jadi sandaran. Padahal dia sendiri pun rapuh dan butuh sandaran. Ini tuh sebenarnya relate banget ya Mistah sama hidup kita. Karena seringkali kita tuh justru lebih bisa nyaman terbuka ke orang-orang yang sama-sama terluka. Anjay. Dan ini sangat logis, nggak kayak anime biasanya boy. Sekarang coba lu bayangin deh boy, kalau lu nih jadi cewek terus ketemu sama laki-laki yang madesu. Apa iya lu tiba-tiba bakal rela ngabisin waktu dan tenaga lu buat nolongin dan ngajarin orang itu buat hidup? Kayaknya nggak ada deh cewek kayak gitu Mistah. Yang ada kalau gue jadi ceweknya ya cabut lah, ngapain? Yap, normalnya begitu. Tapi gimana kalau misalkan kondisinya hidup lu juga kacau dan lu nggak punya siapapun untuk berbagi cerita, takut menjalin hubungan karena lu ngerasa orang-orang belum tentu paham sama masalah lu. Terus lu ketemu orang kayak si Sato. Wah anjir. Iya ya. Gue mungkin akan merasa bersyukur dan merasa diri gue lebih baik sih. Walaupun hidup gue juga gak baik-baik aja. Terus muncul juga sih rasa iba buat nolong orang itu. Atau mungkin cuma sekedar ngilangin rasa kesepian gue aja. Betul boy, itu dia yang coba ditampilkan sama anime ini. Terus hubungan Sato dan Misaki itu kacau, nggak jelas, kadang manipulatif tapi nyata. Ada ketergantungan, ada harapan palsu, tapi juga ada momen tulus di tengah kekacauan mereka. Lu nggak bakal nemuin cinta ala-ala drama Korea di sini. Yang ada dua orang yang terluka berusaha nahan puing-puing hidup masing-masing. Dan kadang cinta emang nggak datang buat nyembuhin lo. Cinta datang biar lu bisa belajar bahwa sama-sama rusak bukan alasan buat saling merusak. Anjay kelas king. Lewat anime ini juga gue bener-bener dikasih sudut pandang yang beda banget sih Mistah. Di anime ini bener-bener gak ada karakter yang keren. Bahkan kebanyakan tuh karakternya gak jelas anjim. Tapi kegak jelasannya itu tuh ada alasan sebenarnya. Dan malah bikin anime ini tuh punya rasa yang beda aja gitu. Sato, Misaki, dan semua tokoh di anime ini nggak sempurna boy. Tapi mereka tetap berproses. Kadang prosesnya ngawur, nggak jelas, bodoh, kadang nyakitin diri sendiri, kadang bikin susah sendiri, kadang bikin malu. Tapi itu juga bagian dari jadi manusia. Dan yang paling penting, mereka nggak nyerah. Mereka tetap hidup walaupun ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Di hidup kita banyak orang yang malu ngakuin kalau hidupnya itu lagi hancur. Kenapa? Karena takut dikatain males, gagal, gak guna, beban keluarga.
Tapi lewat anime ini kita belajar bahwa luka itu bukan buat ditutupin pakai topeng motivasi. Luka itu buat diakui, dipeluk, dan pelan-pelan disembuhin bareng. Welcome to the NHK, ngajarin kita, lo boleh gagal, lo boleh takut, lo boleh aneh seaneh-anehnya. Karena semua orang juga lagi pura-pura kuat kok. Semua orang juga punya versi kehancuran diam-diam dalam dirinya. Ada yang ketawa di kantor tapi nangis pas ngopi sendiri. Ada yang aktif di medsos tapi kesepian tiap malam. Ada yang kerja rodi tapi ngerasa nggak punya arah hidup. Dan semua itu valid. Welcome to the NHK. Cuma nyentil dan bikin lo sadar, lo tuh nggak sendiri. Itu dia pembahasan kita tentang anime Welcome to the NHK. Ini anime emang gak bagus-bagus amat sih boy, tapi dibilang jelek pun enggak. Menurut gue ini anime segmented tapi related dengan kehidupan orang-orang. Belum lagi di zaman sekarang, isu mental health tuh sangat tinggi-tingginya, mister. Anime ini juga menyajikan itu dengan cukup baik. Gue sebetulnya bingung sih mengkategorikan anime ini sebagai anime bagus atau enggak. Mungkin gue pribadi bakal bilang ini anime punya levelnya sendiri sih. Mungkin gak cocok buat bocil-bocil penyuka anime sistem dan anime harem. Tapi cocok untuk orang-orang yang mengalami banyak fase hidup atau lagi banyak diremehkan sama society. Dan juga di sini kita banyak dihadapkan sama realita tentang fenomena sosial hikikomori nih, yang benar-benar bikin seseorang tuh terjebak dan gak bisa keluar dari lingkaran setan itu. Terus pace dari alur cerita di anime ini jujur sangat lambat. Mungkin gak cocok buat yang suka dar-der-dor. Pokoknya banyak deh pelajaran yang bisa kita ambil dari anime ini. Dan sekian dulu dari kita. Kita bata-bata. Arigatou gozaimasu. Salam Dede Gemas. You can ask the flowers, I sit for hours, telling all the bluebirds, the pill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Now is just the time while both of us are young, puppy love must have its day. Don't you know it's much